Cilacap merupakan suatu daerah yang berada di Jawa Tengah. Konon, kembang Wijayakusuma ini merupakan tanaman yang berasal dari wilayah Cilacap, tepatnya Nusa Kambangan. Kembang Wijayakusuma merupakan ikon kota Cilacap, hingga menggunakan kembang Wijayakusuma sebagai lambang daerah. Kembang indah yang hanya mekar di malam hari ini dikatakan akan membawa keberuntungan bagi siapapun yang melihatnya mekar dan memilikinya. Bagi raja-raja zaman dahulu, mereka percaya bahwa jika mereka memiliki kembang Wijayakusuma, keturunan mereka akan terus berkuasa di tanah Jawa. Suatu hari, seorang raja yang berasal dari salah satu kerajaan Jawa memanggil putrinya, yang bernama Rara Ayu. Hei, putriku Rara Ayu. Ya, Ayah. Kamu tahu bahwa kerajaan kita ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan terancam hancur semenjak kepergian ibumu akibat wabah itu. Ayah merasa sangat kehilangan dan tidak mampu lagi untuk memerintah kerajaan ini. Untuk itu ayah berniat menjodohkanmu dengan seorang raja dari kerajaan seberang, yaitu Raja Ganendra, agar bisa menjagamu dan memerintah kerajaan ini menggantikan ayah. Ayah kan tahu sendiri Raja Ganendra itu. Aku tidak mau diperistri oleh orang seperti dia. Aku tidak yakin bahwa dia bisa memerintah sebaik ayah. Pasti ada cara lain, Ayah. Sang putri kemudian pergi meninggalkan ayahnya tanpa mendengarkan jawaban ayahnya. Beberapa saat kemudian, Raja Ganendra datang bersama para pengawalnya. Di sini rupanya kau. Aku datang untuk mengambil Rara Ayu. Jadi, di mana putrimu itu? Ganendra, sepertinya perjodohan ini harus dibatalkan karena bisa-bisanya raja seperti kau mempermainkanku. Aku tidak terima. Saat ini aku menyatakan perang. Suasana menjadi ricuh. Dua kubu pun saling menyerang satu sama lain dengan senjata andalan mereka masing-masing. Sang raja pun tewas di tangan Ganendra. Kemudian, sang putri kabur dan dikejar oleh Ganendra sampai ke tebing untuk dibunuh karena sudah menolak perjodohan mereka. Ganendra pergi dari tebing setelah merasa yakin dia sudah membunuh Rara Ayu. Tetapi, pada kenyataannya, sang putri diselamatkan oleh penguasa lautan. Suatu hari, Putri Rara Ayu muncul di mimpi Sri Susuhunan Surakarta untuk memberikan wejangan. Sri Susuhunan Surakarta, pergilah dan carilah kembang Wijayakusuma. Niscaya kau dan keturunanmu akan berkuasa atas kasuhunan ini selama-lamanya. Setelah mendapat mimpi tersebut, Sri Susuhunan langsung terbangun dari tidurnya. Kemudian, dia menceritakan mimpinya kepada Adipati Rekso. Ia menyuruh Adipati Rekso untuk mencari orang yang mengetahui ciri-ciri kembang Wijayakusuma. Aku mendapat wangsit dari mimpi untuk membawa kembali kembang Wijayakusuma ke kesuhanan ini, supaya keturunanku dapat
terus memerintah kesuanan ini. Rakso, kau adalah orang kepercayaanku. Untuk itu, bawakanlah kembang Wijaya Kusuma ke kesuanan ini. Apakah kau bersedia? Siap Baginda, keinginan adalah perintah bagiku. Adipati Rekso kebingungan mencari orang yang mengetahui ciri-ciri kembang Wijaya Kusuma. Ia berjalan di tengah guyuran hujan. Ia tidak menghiraukan orang-orang di sekelilingnya yang menyapa dan mengajak untuk berteduh. Ia tetap saja berjalan tanpa dirasa hingga ia sampai di rumahnya. Ketika ia hendak masuk ke pekarangan rumahnya, ia melihat ada orang tua yang sedang berteduh. Adipati Rekso memanggil orang tua itu untuk diajak berteduh di rumahnya. Ki, mari berteduh di pendopo. Hujannya semakin deras. Mari Ki. Terima kasih Jeng Adipati. Apakah hamba pantas berteduh di pendopo? Ayolah, tidak perlu Kisanak berpikir seperti itu. Semua manusia itu sama. Mari masuk. Saya melihat ke bawah air muka Jeng Adipati begitu sedih. Sebenarnya apa yang membuat Jeng Adipati gundah seperti ini? Sebenarnya Yang Mulia Sri Susuhunan memerintahkanku untuk mencari orang yang mengetahui ciri-ciri kembang Wijaya Kusuma. Sayangnya, aku bingung harus mulai dari mana. Kembang Wijaya Kusuma, kembang yang erat kaitannya dengan Raja Ragola dan Dewi Rara Ayu itu. Apa Ki? Mengetahui ciri-ciri kembang Wijaya Kusuma itu Ki? Sebenarnya siapa Ki itu? Maafkan kelancangan hamba, Jeng Adipati. Nama hamba adalah Kiai Surti. Hamba mengetahui kisah tentang kembang Wijaya Kusuma yang Jeng Adipati cari. Raja Ragola adalah raja kecil yang memimpin di wilayah perbatasan dekat Pulau Jawa dan dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Kekejamannya tersebut tampak ketika Pendeta Janur dan pengikutnya dibunuh secara keji oleh Raja Ragola dan prajuritnya. Anehnya, mayat Pendeta Janur berubah menjadi seberkas sinar. Seberkas sinar itu melesat kemudian menukik ke tengah laut. Raja Ragola mengejar seberkas sinar itu. Namun, sinar itu menghilang dan kemudian muncullah ular naga yang sangat besar. Setelah pertarungan yang sengit, Raja Ragola berhasil membunuh naga tersebut. Naga tersebut berubah wujud menjadi putri yang cantik jelita bernama Putri Rara Ayu. Ia merupakan penjaga kembang Wijaya Kusuma yang berada di Pulau Majeti. Putri Rara Ayu memberikan setangkai kembang Wijaya Kusuma kepada Raja Ragola. Setelah memberikan kembang Wijaya Kusuma, Putri Rara Ayu mendadak menghilang. Raja Ragola sangat senang karena memiliki kembang Wijaya Kusuma itu. Ia pulang ke kerajaan dengan berjalan di atas gelombang air laut. Di tengah laut pantai selatan, Raja Ragola berjuang melawan ombak, angin, dan petir yang menggelegar. Kembang Wijaya Kusuma yang ada di tangannya terlepas dan tertelan ombak sampai ke dasar lautan. Raja Ragola berusaha mencari kembang Wijaya Kusuma itu. Namun, ombak itu semakin lama semakin besar dan akhirnya Raja Ragola pun mati ditelan ombak yang menggulung dirinya. Dari kitab itu, hamba dapat menyimpulkan bahwa kembang Wijaya Kusuma berada di Pulau Majeti atau yang biasa disebut Pulau Nusa Kambangan yang terletak di wilayah pantai selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Karena namun harus diingat bahwa untuk berangkat ke Pulau Majeti, Paduka harus membawa sesajen sebagai persembahan kepada makhluk halus penghuni Pulau Majeti yang menunggui kembang Wijaya Kusuma. Terima kasih atas wejangannya, Kiai Surti. Kalau begitu, Rakso, tolong kumpulkanlah 40 prajurit yang gagah dan tangguh serta mengetahui
seluk-beluk ke lautan. Baik Paduka, perintahmu akan hamba laksanakan. Setelah terkumpul, Sri Susuhunan menyuruh ke-40 prajuritnya itu agar meminta izin kepada keluarganya masing-masing dan memohon doa serta meminta keluarganya untuk bersabar, tabah, dan mengikhlaskan mereka. Rombongan prajurit yang dipimpin Ki Patih itu meminta restu terlebih dahulu kepada keluarga masing-masing sebelum berlayar mengarungi lautan. Sebelum pergi, mereka memanjatkan doa untuk keselamatan semua orang. Mereka pun berangkat berlayar dengan menggunakan beberapa kapal layar. Mereka gembira dan semangat ketika mengarungi lautan. Ketika kapal-kapal layar yang mereka tumpangi hampir sampai di tempat tujuan, tiba-tiba ombak besar menghantam kapal-kapal mereka. Para prajurit dan Ki Patih berusaha sekuat tenaga mengendalikan kapal-kapalnya agar tidak oleng dan tenggelam. Namun, ombak semakin besar dan disertai suara petir yang bergemuruh, sehingga para prajurit kewalahan. Akhirnya, 36 prajurit mati diterjang ombak, dan tubuh mereka hanyut di telan ombak laut pantai selatan. Sisa 4 prajurit dan Ki Patih terlempar ke pinggir pantai dan tidak sadarkan diri. Ketika bangun dari pingsannya, mereka bingung tidak tahu berada di mana. Kemudian, Ki Patih mengajak ke-4 prajuritnya yang selamat itu untuk bersemedi dengan maksud agar diberi petunjuk oleh Yang Maha Gaib. Dengan sisa-sisa tenaganya, mereka bersemedi dengan khusyuk sekali. Pada hari ke-7 semedi mereka, terdengar suara goib yang memberitahukan bahwa tempat yang mereka singgahi itu adalah Pulau Majeti, tempat Kembang Wijaya Kusuma berada. Ki Patih dan ke-4 prajurit itu bersemedi lagi. Dalam semedi mereka, datang godaan berupa ular naga yang sangat besar. Ular naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, hendak menyantap mereka. Dari mulut naga itu keluar semburan api yang diarahkan kepada mereka. Mereka tetap saja konsentrasi dan tidak tergoda oleh godaan naga yang hendak memangsa mereka. Ular naga itu akhirnya kepayahan sendiri. Usahanya menggoda Ki Patih dan para prajurit itu gagal. Kemudian, wujud ular naga itu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Malam itu semakin larut dan udara semakin dingin. Ki Patih dan ke-4 prajurit itu tiba-tiba mencium bau harum yang menyengat. Bau harum itu sangat menggoda kehusyukan semedi mereka. Semedi mereka berakhir secara bersamaan dan mereka membuka mata secara serempak. Mereka sangat takjub melihat Kembang Wijaya Kusuma yang sedang mekar berada di hadapan mereka. Pancaran sinar yang keluar dari Kembang Wijaya Kusuma itu bertambah indah. Pancaran sinarnya sangat menakjubkan karena mereka belum pernah melihatnya. Saat itu, malam telah larut dan suasana semakin sepi. Hanya suara deburan ombak dan suara desiran angin yang terdengar. Suasana malam itu mendadak berubah. Yang tadinya sangat dingin menjadi sangat hangat. Mungkin karena pancaran sinar Kembang Wijaya Kusuma yang menyebabkan malam itu berbeda dengan malam lainnya. Biasanya, malam-malam di tepi pantai selatan terasa sepi dan dingin. Sekarang, saat Kembang Wijaya Kusuma mekar dan memancarkan sinar, suasana menjadi terang benderang. Pada saat itu, Kembang Wijaya Kusuma sedang mencapai puncak mekarnya. Kembang tersebut memancarkan sinar yang indah, sehingga menerangi apapun yang berada di sekelilingnya. Selain itu, kembang tersebut menebarkan keharuman yang semerbak di sekelilingnya. Melihat keadaan seperti itu, Ki Patih dan para prajurit terpukau. Mereka tidak bosan-bosannya memandangi Kembang Wijaya Kusuma yang sedang mekar itu. Namun, tiba-tiba kembang yang sedang mekar itu terlepas dari tangkainya dan jatuh tepat ke dalam mangkuk yang telah disediakan Ki Patih.
Sinarnya mendadak berkurang, tetapi harumnya tetap semerbak. Akhirnya, Kembang Wijaya Kusuma dapat dikuasai oleh Kipatih dan keempat prajurit itu. Mereka berpelukan dan bercengkraman karena terharu. Rasa lega menyelinap ke dalam hati mereka. Mereka bergumam bahwa untuk mendapatkan Kembang Wijaya Kusuma harus ditebus dengan 36 nyawa teman mereka. Ke-36 prajurit pilihan itu merupakan pahlawan yang telah berjuang mengemban tugas negara. Kembang Wijaya Kusuma itu telah meminta timbal jiwa yang tidak sedikit. 36 jiwa prajurit teladan telah terenggut nyawanya dalam perburuan Kembang Wijaya Kusuma. Kipatih kemudian mengajak keempat prajuritnya itu untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke Surakarta. Tidak lupa, Kipatih membawa mangkuk yang berisi Kembang Wijaya Kusuma itu. Ia membungkus kembang itu dengan kain dan membawanya dengan hati-hati. Keempat prajuritnya siap mengawal agar Kembang Wijaya Kusuma dapat sampai di Kasuhunan Surakarta dengan selamat. Sementara itu, di Kasuhunan Surakarta, Sri Susuhunan tampak gelisah dan resah. Setiap detik dirasanya bagian siksaan yang sangat menyakitkan. Wajahnya kadang-kadang menegang dan pandangannya seperti kosong. Sejak keberangkatan Kipatih dan ke-40 prajuritnya untuk mencari Kembang Wijaya Kusuma, Sri Susuhunan selalu tegang. Ia merasa resah dan selalu gelisah menanti hasilnya. Dari hari ke hari, Sri Susuhunan menanti dengan tidak sabar. Namun, ia tidak melupakan keluarga Kipatih dan para prajuritnya. Hampir setiap hari ia berkeliling dan menjenguk serta memberikan harapan-harapan kepada keluarga yang ditinggalkan para utusannya itu agar selalu sabar dan tabah. Meskipun sebenarnya ia sendiri selalu gelisah dan resah. Pada suatu hari, seorang adipati memberitahu Sri Susuhunan bahwa ada berita tentang Kipatih dan para prajuritnya. Dari berita itu, dikabarkan bahwa hanya ada satu kapal layar yang terlihat, sedangkan yang lainnya tidak tampak. Sri Susuhunan sangat terpukul mendengar berita itu. Ia merasa sedih karena banyak prajurit yang tidak kembali. Wajah Sri Susuhunan tampak pucat dan berlinang air mata. Ia memerintah adipati menyiapkan penyambutan kedatangan Kipatih dan keempat prajuritnya yang selamat itu. Sri Susuhunan juga menginstruksikan untuk mengundang keluarga korban dan masyarakat untuk menyambut kedatangan Kipatih dan keempat prajurit yang selamat itu. Tidak lupa, para keluarga korban diberi santunan yang layak serta penghargaan setinggi-tingginya. Keluarga korban yang ditinggalkan juga diberi jaminan bagi kelangsungan hidupnya. Sri Susuhunan juga berusaha meyakinkan keluarga korban bahwa suami, ayah, atau anak yang telah menjadi korban itu adalah pahlawan karena telah berjuang demi kepentingan negara. Sri Susuhunan duduk dan menengadahkan kedua tangannya untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Kembang Wijaya Kusuma yang ditebus dengan banyak pengorbanan itu tidak menjadi sia-sia. Sri Susuhunan mengharap semoga kembang itu menjadi dorongan bagi penerus dirinya dalam memimpin pemerintah yang adil dan bijaksana.